Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Taruna Prima Donur Fatah dari program studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kebakaran, tapi sebelumnya kembali kepada materi. Kebakaran merupakan kejadian timbulnya api yang tidak diinginkan, di mana unsur-unsur yang membentuknya terdiri dari bahan bakar, oksigen, dan sumber panas yang membentuk reaksi oksidasi dan menimbulkan kerugian baik material maupun moral. Kebakaran dapat terjadi jika ketiga unsur itu dapat terpenuhi, seperti panas, bahan bakar, dan juga oksigen. Jika suatu benda mudah terbakar dengan cukup oksigen dan juga sumber panas, maka terjadi proses oksidasi tersebut yang menyebabkan kebakaran. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak ada, maka tidak akan terjadi kebakaran meskipun terdapat bahan bakar yang mudah terbakar dan oksigen yang cukup tetapi sumber panas tidak ada. Maka proses oksidasi yang menyebabkan kebakaran tersebut tidak akan terjadi. Untuk selanjutnya ada klasifikasi dari kebakaran itu sendiri. Klasifikasi kebakaran itu sendiri terbagi atas 5 kelas. Yang pertama ialah kelas A, kebakaran pada benda mudah terbakar yang menimbulkan arang atau karbon seperti kayu dan juga kertas. Yang kedua ialah kelas B, kebakaran pada benda cair mudah terbakar seperti bensin, lilin, dan juga minyak tanah. Yang ketiga ialah kelas C, kebakaran pada benda gas seperti LPG dan juga metan. Yang keempat ialah kelas D, kebakaran pada logam mudah terbakar seperti sodium dan juga radium. Yang terakhir ialah kebakaran kelas E, kebakaran yang menggunakan tenaga listrik atau menimbulkan tenaga listrik. Kita masuk ke pembahasan utama, ialah smoke detector. Smoke detector itu sendiri adalah suatu alat berjenis sensor yang berguna untuk mendeteksi adanya asap di suatu bangunan. Alat ini biasanya digunakan di perkantoran, gedung pendidikan, tempat industri, maupun rumah tangga sebagai pendeteksi adanya asap di suatu ruangan, sehingga dapat mencegah agar api tidak menjadi lebih besar. Smoke detector juga bisa diartikan sebagai sebuah sistem otomatis yang akan bekerja mendeteksi kebakaran menggunakan detektor asap, panas, percikan api, bahkan gas bocor. Pendeteksian dari detektor ini akan mengirimkan sinyal ke panel alarm yang outputnya adalah menyalakan bel untuk indikasi suara dan indikator lampu menyala merah untuk indikasi visualnya. Dan juga pada dasarnya smoke detector adalah salah satu komponen dari suatu sistem pendeteksi kebakaran. Sistem yang pada umumnya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu detector device, control panel, notification device, dan juga power supply. Lalu bagaimana cara kerja smoke detector? Di sini ada dua jenis detektor yang memiliki prinsip kerja yang berbeda. Yang pertama, photoelectric detector. Asap memasuki ruangan detektor dan ruang deteksi mengaburkan cahaya ke dalam fotosel. Ini memicu sirkuit, lalu sirkuit akan menyalakan alarm dan pertanda buruk terjadi. Alat ini cocok untuk mendeteksi asap dari kobaran api yang cepat. Tetapi jenis ini lebih mudah terkena false alarm karena sensitivitasnya yang tinggi. Oleh karena itu, perangkat ini lebih cocok untuk ruang keluarga dan ruang tidur. Yang kedua ialah ionization detector. Partikel asap masuk ke detektor dan mulai menyumbat ruang ionisasi. Partikel tersebut menempel pada ion secara efektif mematikan arus listrik.
Sirkuit pada detektor langsung berubah menjadi bintik-bintik dan membunyikan alarm. Setelah api dan asap hilang, semua kembali mati seperti semula. Dan yang terakhir ialah penempatan smoke detector. Idealnya smoke detector itu sendiri ditempatkan pada ruangan yang pada saat terjadi kebakaran banyak menghasilkan asap. Penempatan smoke detector itu sendiri tidak boleh sembarangan. Karena asap itu menjalar secara vertikal, maka pemasangan smoke detector sebaiknya berada di langit-langit ruangan. Jika ingin memasang smoke detector di bagian dinding ruangan, maka jarak yang harus diperhatikan ialah 12 inci dari langit-langit ruangan. Karena pemasangan smoke detector juga tidak boleh memasang di sudut ruangan. Memasang smoke detector juga harus 1 cm di bawah langit-langit atau dinding ruangan untuk menghindari kantung udara mati. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini.